Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Pertandingan tag team battle pertama kalinya diperkenalkan di sini. Satoshi memandangi badge yang telah dikumpulkannya selama ini, lalu menanyakan kepada teman-temannya kemana tujuan mereka berikutnya. Takeshi menyarankan untuk pergi ke Fortress City, yang membuat Satoshi sangat bersemangat dan mengajak semuanya untuk langsung pergi ke sana. Namun Haruka memperingatkan bahwa mereka ada janji untuk menemui Propodamaki terlebih dulu. Sesaat kemudian muncul mobil yang terbang melalui tebing. Mobil itu tergelincir hingga stop di hadapan mereka. Rupanya itu adalah Propodamaki sendiri yang sedang dalam perjalanan untuk menjemput Propokido di pelabuhan. Satoshi dan Takeshi memutuskan untuk ikut menjemput Propokido, sedangkan Haruka dan Masato disuruh menunggu saja di lab. Mendengar hal tersebut, Masato menjadi sangat antusias ingin bertemu dengan Propokido. Saat dalam perjalanan, pandangan Propodamaki teralihkan oleh Skarmory yang bertengger di atas batu, dan karenanya dia terpaksa membelokkan mobilnya untuk menghindari tabrakan dengan gerobak yang melaju di depannya. Sehabis itu Propodamaki minta maaf atas ketidaknyamanan itu, dan tanpa pengetahuan mereka, Propokido ternyata menumpang di gerobak yang hampir mereka tabrak tadi. Haruka dan Masato bertemu dengan Josu yang saat itu sedang merawat Pokemon starter. Hal ini mengingatkan Haruka ketika dia baru pertama kali berpetualang. Tak terasa dia sudah menempuh perjalanan yang panjang semenjak saat itu. Masato memotong pembicaraan kakaknya dengan mengatakan Haruka masih belum bisa menggunakan Pokemonnya dengan baik, sehingga dia yang tersinggung mulai mengejar adiknya itu. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan Propokido, membuat Masato sangat terkejut sekaligus gembira idolanya itu berada tepat di hadapannya. Masato lalu mengeluarkan seluruh koleksi fotonya dan meminta Propokido untuk menandatanganinya. Setelahnya Propokido menanyakan di mana Satoshi dan Takeshi. Mereka pun menjawab keduanya sedang menemani Propokido yang pergi ke pelabuhan. Masato mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Propokido membawa Pokemon. Propokido menenangkan Masato yang menggebu-gebu itu dan memperlihatkan Pokemon starter Kanto yang dibawanya. Ketika Masato dan yang lainnya sibuk memperhatikan Pokemon tersebut, tim Rocket yang berada di semak-semak juga mengawasi mereka. Tim Rocket pun bayangkan apa jadinya jika bos mendapatkan Pokemon starter Kanto maupun Hoenn, sehingga timbullah niat jahat untuk mencuri semua Pokemon itu. Masato yang penasaran menyentuh kuncup Bulbasaur, meskipun Propokido memperingatkan untuk jangan melakukannya. Alhasil dia pun jatuh setelah dihantuk Bulbasaur. Untungnya Masato tidak terluka dan mulai menghampiri Pokemon starter lainnya. Dia mulai mencubit pipi mereka, yang menyebabkan Charmander dan Squirtle jadi marah dan mulai menyerangnya. Propokido sangat terhibur dengan tingkah laku Masato. Oleh karenanya jika berkenan, Propokido menugaskan kakak beradik untuk menjaga Pokemon starter. Masato berjanji akan melakukan yang terbaik, dan Haruka yang mendapat kepercayaan dari Bulbasaur bisa bersalaman dengan Pokemon tersebut. Tiba-tiba tim Rocket muncul dari balik pepohonan. Mereka menembakkan jaring untuk menangkap seluruh Pokemon starter. Propokido dan yang lainnya pun segera mengejar mereka. Sementara Josu disuruh berjaga-jaga jikalau Propodamaki nanti datang. Propodamaki heran mengapa Propokido belum juga datang-datang. Sampai kemudian dia mendapat kabar dari asistennya yang mengatakan bahwa Propokido telah tiba di lab dan sekarang sedang mengejar tim Rocket yang menangkap Pokemon starter. Propodamaki bilang mereka akan kembali secepat mungkin. Di sisi lain, Propokido dan yang lainnya kehilangan jejak tim Rocket. Setelah melihat sebuah gua di balik air terjun, ketiganya memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Saat berjalan menyusuri gua, kamera yang ada di dinding menangkap pergerakan mereka. Sesampainya di ujung, mereka menemukan para Pokemon yang terkurung di dalam kandang. Sayangnya saat hendak membebaskannya, mereka malah terjatuh ke dalam lubang. Ketika Haruka mencoba memanggil Pokemonnya, tim Rocket dengan cepat menyedot semua Pokeballnya. Setelah puas mengejeknya, tim Rocket pun meninggalkan mereka bertiga terkurung di bawah tanah. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di lab, di mana Josu mengarahkan mereka untuk menuju ke air terjun. Propodamaki menyetir mobilnya melewati bebatuan, yang membuat Satoshi dan Takeshi sedikit terguncang. Tim Rocket merayakan kemenangan mereka dengan bersulang di markas baru. Mereka merasa sangat lega karena saat itu Propokido hanya diam dan sama sekali tidak berniat kabur.
Rupanya Masato meletakkan salah satu koleksi fotonya di depan kamera untuk mengalihkan perhatian tim Rocket sehingga dia bisa keluar dari dalam lubang. Kemudian dia menghampiri Pokemon starter yang ditangkap, memerintahkan para Pokemon untuk mengkombo serangannya demi menghancurkan kandang. Para Pokemon yang sekarang sudah bebas memeluk Masato sebagai tanda terima kasih. Setelah semuanya dibebaskan, mereka mengintip ke dalam dan melihat tim Rocket yang sedang merayakan kesuksesan mereka. Sekarang bagaimana caranya melewati tim Rocket itu? Provokido yang perhatikan Zubat tertidur di langit-langit, memerintahkan Pokemon itu mengalihkan perhatian tim Rocket dengan Super Sonic. Bulbasaur pun bisa mengambil Pokeball Haruka yang disembunyikan tim Rocket tadi. Rocket yang mengetahui mereka telah ditipu, mengaktifkan kandang untuk menjebak Provokido dan yang lainnya. Namun ternyata ada Dugtrio yang ada di dalam kandang juga. Pokemon itu membuat lubang yang digunakan untuk melarikan diri. Sesampainya di bawah, mereka menemukan Gyarados yang tertidur di atas batu. Provokido memperingatkan betapa berbahayanya Pokemon itu. Jadi mereka harus pelan-pelan menjalannya. Tim Rocket yang tidak mengetahui hal tersebut harus menerima akibatnya saat Gyarados itu bangun. Pokemon yang merasa terganggu lalu menembakkan water gun ke arah mereka. Satoshi dan kawan-kawan sampai di depan pintu yang ada lubang kecilnya. Di dalamnya mereka mendengar suara Masato yang minta tolong. Dengan kombinasi yang tepat dari para Pokemon, akhirnya mereka bisa menghancurkan pintu baja tersebut. Namun hanya sebentar saja tim Rocket muncul lagi untuk merebut apa yang menjadi milik mereka. Satoshi dan kawan-kawan pun secara bersamaan menyerang tim Rocket dengan berbagai combo dan akhirnya bisa mengalahkan mereka. Keesokan paginya, Satoshi dan kawan-kawan meninggalkan pelabuhan untuk pergi ke kota berikutnya. Setelah beristirahat di Pokemon Center, mereka pun siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Namun Pikachu memperingatkan bahwa Haruka masih belum siap. Satoshi masuk lagi ke dalam dan menemukan Haruka yang baru saja selesai berkemas. Dia mendorongnya keluar, tapi Haruka malah berhenti di depan cermin untuk memperbaiki rambutnya. Satoshi yang jengkel akhirnya memarahi Haruka, membuatnya juga marah karena Satoshi terus saja memaksanya. Saat dalam perjalanan pun pertengkaran antar keduanya malah semakin memanas. Tiba-tiba pasangan Oscar dan Andy menantang mereka berdua dalam tag battle, menyatakan mereka berdua itu adalah pasangan yang serasi. Meskipun keduanya menyangkal disebut sebagai pasangan, Satoshi dan Haruka tetap menerima tantangan tersebut. Takeshi masih sempat-sempatnya menggoda, tapi untungnya ada Masato yang segera menyeretnya pergi. Oscar dan Andy menggunakan Nidoking dan Nidoqueen dalam pertarungan ini, sedangkan Satoshi dan Haruka milih Corpus dan Skitty. Mereka mengambil langkah pertama dengan memerintahkan Pokemonnya untuk sama-sama menyerang. Namun kedua serangan itu malah bertabrakan. Dan saat Corpus mencoba memperingatkan tentang situasi tersebut, Skitty tak sengaja menyerangnya. Ketika Satoshi dan Haruka mulai berdebat, Oscar dan Andy merintahkan Pokemonnya Dynamic Punch yang menghitelak musuh. Satoshi merintahkan Corpus untuk melawan balik, namun Haruka yang menyuruh Skitty melancarkan Blizzard secara tidak sengaja membukukan temannya sendiri. Haruka mencoba memperbaiki kesalahannya, tapi Skitty malah membungkus Corpus dengan string shot. Masato sangat malu karena kakaknya belum juga bisa mengendalikan Pokemonnya. Haruka merintahkan Skitty assist lagi, dan kali ini dia berhasil mencairkan Corpus dengan Ember. Namun Corpus yang terlanjur marah mulai mengejar-ngejar Skitty, dan hal ini membuat Satoshi dan Haruka semakin bertengkar hebat. Oscar dan Andy memanfaatkan kesempatan ini dengan merintahkan Nidoking dan Nidoqueen mengkombo submission yang sangat efektif untuk melumpuhkan Corpus maupun Skitty. Sehabis itu, Oscar dan Andy pergi untuk mencari pasangan lain yang mau bertarung dengan mereka. Singkat cerita, mereka bertemu dengan tim Rocket dan langsung menantangnya tag battle. Tim Rocket yang melihat adanya peluang untuk merebut Pokemon kuat, akhirnya menerima tantangan mereka. Kenyataannya, Nidoking dan Nidoqueen begitu mendominasi jalannya pertandingan, membuat tim Rocket mempertanyakan apa artinya kerjasama mereka selama ini. Selagi mereka masih bertengkar, Nidoking dan Nidoqueen melancarkan double Hyper Beam untuk mengalahkan tim Rocket. Pasangan bahagia itu berpegangan tangan dan menyatakan bahwa cinta benar-benar menaklukkan segalanya. Satoshi dan Haruka masih saja bertengkar, sedangkan Takeshi dan Masato yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa menyaksikan pertengkaran mereka. Di saat yang bersamaan, tim Rocket juga bertengkar.
Sampai kemudian kelompok yang berselisih itu dipertemukan, dan tag battle terjadi lagi untuk yang kesekian kalinya. Namun kali ini Satoshi berpasangan dengan Kojiro, sedangkan Haruka berpasangan dengan Musashi. Nyasu beserta yang lainnya menyadari betapa runyamnya keadaan mereka saat ini. Akhirnya tag battle pun dimulai dengan pertandingan Corpus Cagneya versus Kitty Seviper. Rupanya Corpus dan Cagneya mampu bekerja sama dengan sangat baik, sehingga bisa mendominasi jalannya pertandingan itu. Kesal karena dikalahkan, Musashi bermain culas dan merintahkan Dastok untuk join pertarungan itu. Satoshi dan Kojiro bilang dia telah melanggar peraturan, tapi Musashi sama sekali tidak peduli. Pertarungan itu menjadi semakin tak terkendali ketika para Pokemon mengarahkan serangannya ke berbagai arah. Dan karena sudah tidak bisa dihentikan lagi, maka Takeshi dan Sonatsu menyatakan Musashi telah didiskualifikasi. Tapi itu tidak ada artinya karena Musashi malah menyuruh Dastok untuk menyerang mereka berdua. Saat pertempuran berlangsung, Nyasu menyadari bahwa kekacauan ini memungkinkan mereka untuk merebut Pikachu. Jadi dia segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk berhenti dan mulai menangkap Pikachu. Beberapa saat kemudian, Musashi dan Kojiro akhirnya akur lagi, dan mereka merintahkan Pokemonnya untuk membuat asap sebagai pengalihan. Ketika asapnya sudah menghilang, tim Rocket telah berhasil menangkap Pikachu. Pikachu berupaya kabur, namun sayangnya jaring itu dilengkapi dengan bahan anti listrik. Ketika Satoshi sudah pasrah Pokemonnya dibawa lari, Haruka merintahkan Skitty String Shot untuk menghentikan tim Rocket. Musashi lalu menyuruh Seviper menyerang Skitty, dan Satoshi dengan cepat merintahkan Corpus Bubble Beam untuk melindungi temannya. Setelah saling melindungi satu sama lain, akhirnya hubungan antar Satoshi dan Haruka kembali membaik, dan keduanya pun memutuskan untuk bertarung bersama. Cagneya menembakkan pin misil ke arah Skitty, dan Corpus yang melihat dia dalam bahaya menggunakan Harden untuk menangkis serangan itu. Berikutnya Skitty mendaratkan double slap pada tim Rocket, sekaligus memberi kesempatan bagi Pikachu untuk melarikan diri. Saat tim Rocket hendak menangkap Pikachu lagi, Skitty melancarkan Blizzard untuk menghentikan mereka. Satoshi dan Haruka merintahkan Pokemonnya untuk mengkombo Crab Hammer dan Tackle. Alhasil tim Rocket pun terlempar ke langit-langit. Sehabis itu Satoshi dan Haruka saling minta maaf atas kesalahannya, secara resmi mengakhiri pertengkaran mereka.